Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakina Zulaini dengan NPM 24781057. Di sini saya akan membuat topologi yang sama seperti HRP yang kemarin saya buat. Oke. Pertama-tama kita kasih dua router pertama sama router kedua, dan PC pertama dengan PC kedua. Oke. Kemudian lalu kita konfigurasi ini router pertama. Nah, kita masukkan IP untuk router 1. IP-nya itu kita masukkan 10.10.10.1, kemudian 255.0. Nah, lalu kita lanjut ke FA01, INT-FA01, kemudian ini IP-nya kita kasih satu IP address 192.168.1.255.255.255.0. Nah, selesai kita konfigurasi router 1. Kemudian router 2 sama enable untuk IP router 1 itu kita kasih 10.2. Oke, kemudian lanjut ke FA01. Ini IP untuk ke PC-nya itu kita kasih 192.168.2.1. Oke, sudah kan? Kemudian ke PC 1 kita setting IP-nya. Ini kita kasih 192.168.1.2. Gateway-nya itu 192.168.2.1. Oke, dah. Kemudian IP yang kedua kita kasih 192.168.2.2.
1.168.2.1. Oke. Nah, sudah selesai. Seharusnya belum bisa. Sudah selesai, kita gabungkan konfigurasinya. Seharusnya belum bisa berkomunikasi karena kabel dari router 1 dan router 2 itu belum lengkap. Jadi di video selanjutnya saya akan konfigurasi dynamic routing dari router 1 dan router 2. With price connected networknya masing-masing gitu kan. Sekarang kita akan mulai konfigurasi dari router 1 dulu. Oke, router 1. Kita bikin OSPF. Nah, kan IGRP itu nilainya tuh harus sama gitu kan. Misalnya kita bikin 10, nanti semuanya 10 gitu. Sedangkan OSPF ini nilainya tuh boleh beda. Mau berapa kita bikin, terserah kita gitu. Nah, di sini saya akan biarin mudah. Jadi kayak router 1 OSPF. Nah, kita setting di router 1-nya tuh OSPF 1. Kalau di router 2, kita setting OSPF-nya di router 2 OSPF 2 gitu kan. Di sini 1 kan. Oke. Kemudian kita nggak kasih networknya 10.10.10.0 terus 0.255 terus area 0. Pokoknya 1.0.168.1.0.0.0.255. Oke, nah di sini sudah selesai di router 1. Kita sudah mengindrive 2 network, yaitu 10.10.10.0 sama 192.168.1.0 gitu. Selanjutnya kita akan masuk di router 2. Router 2 kita bikin Nah, selanjutnya kita akan bikin di router 2 ya. Terus kan tadi di router 1 kita kasih OSPF-nya 1. Nah, sekarang di router 2 kita kasih OSPF-nya 2 gitu, biar nggak bingung. Kemudian kita masukkan networknya.
Oh, nah sini sudah selesai. Kita bikin SPF naik boardnya. Kita sudah selesai gitu kan. Nah sekarang kita coba cek. Kita coba cek. Oke, kita coba cek ya, apakah sudah ada atau belum. Nah di sini sudah ada nih 10.10.10.2. Nah berarti sini sudah ada. Sekarang coba kita cek tabel. Sekarang coba kita cek untuk tabel routingnya. Itu IP. Nah, di sini sudah ada, sudah subnetted gitu kan. Nah, sini. Oke. Interface dari router 2 karena router 2 ini cuman punya 2 interface saja. Oke. Kita tambahkan satu router dulu. Ini jadi router 3 dan satu PC. Oke. Kemudian kita akan set
Oke, tidak bisa kan? Tidak bisa connect nih. Karena oke, berarti kita akan setting dulu kan. Kita masuk ke ini. Terus kita reset dulu. Kita bikin do it. Nah, terus kita masuk ke physical ini, terus kita pencet yang MN1FETX. Nah, kemudian kita seret ini ke sini. Salah, kita seret ini ke sini. Oh, kita matikan dulu ini. Terus kita seret ini ke sini. Nah, kemudian kita hidupkan lagi. Selanjutnya kita ke CLI ini. Nah, ini kan sedang loading gitu kan. Terus sedang loading. Nah, sudah kan, sudah proses. Kemudian kita akan coba sambungkan dari PC router 2 ke router 3. Apakah sudah bisa? Nah, sudah bisa. Kemudian router 3 ke PC 3. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita konfigurasi di router 3 ini. Kita bikin no and terus kita masukkan IP routernya itu untuk IP address. Untuk router kita kasih maaf, bentar. Seharusnya kita setting dari router 2 dulu. Biar ini bisa ke router 3 ya. Terus int fh1/0. Nah, sudah kita kasih IP untuk ke router 3 nya itu IP addressnya itu 10.20.20.1. Oke, kemudian 255 udah selesai. Kita setting di router 2, kemudian baru kita setting ke router 3 nya. Nah, ini kan tadi udah kita masukkan IP address yang untuk router 3 nya itu 10.20.20.2, kemudian 255. Oke. Nah, ini 10, 20, 22, 255. Oke. Kita lanjut untuk FA01 nya. 0/1. Shutdown, kita kasih IP addressnya
itu 195.168.3.1. Oke, 255.255.255.0. Nah, sudah selesai kita konfigurasi untuk router kedua. Kemudian PC ketiga kita IP-nya kita kasih 192.168.3.2. Kemudian gateway-nya kita kasih 192.168.3.1. Oke, sudah selesai. Nah, di router 2 ini selesai untuk router 3. Oke, di sini sudah selesai konfigurasi topologinya. Sudah berhasil menambahkan satu router kita. Pada video berikutnya saya akan bahas konfigurasi OSPF pada router yang baru saja kita buat, sehingga PC 1, 2, dan 3 nanti bisa saling berkomunikasi. Nah, coba kita tes dulu ya. Antara PC ini udah bisa berkomunikasi apa belum? Belum bisa ya. Gimana sih dia? Konfigurasi OSPF agar seluruh PC bisa berkomunikasi. Karena PC 2 dan PC 3 itu kan belum bisa saling berkomunikasi kan. Mari kita tes kan. Mari kita tes coba. Ini masih gagal. Sedangkan PC 1 sama PC 2 coba. Nah, ini PC 1 sama PC 2 udah successful, sedangkan PC 3 sama PC 2 belum bisa saling berkomunikasi. Oke. Kita masuk ke router 2. Kita masuk ke router 2. Kemudian kita bikin router OSPF 2. Kan tadi kita bikinnya OSPF-nya 2 ya. Router OSPF 2. Kemudian kita bikin network-nya 10 kosong, terus 0 0 0 3. Oke, area 0. Nah, sudah kan. Terus kita ke router 3. Saya bikin 3 karena kita akan bikin di router 3, jadi kayak agak memudahkan kita aja loh gitu kan, biar nginget gitu. Router 3 OSPF 3. Tunggu. Oke, kemudian kita kasih networknya 10.20.20.0, kemudian 0.0.0.3 area 0.
varian 0. Nah, oke, sudah selesai. Kita konfigurasi di router 2 dengan router 3. Kita cek di router 1. Coba kita cek di router 1 dulu. Nah, di sini sudah ada ya. Nih. Kemudian dari PC 3 ke PC 1 itu udah saling berkomunikasi atau belum? Oke, pertama dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini successful, artinya dari PC 1 ke PC 2 sudah berhasil. Kemudian kita coba cek dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Nah, di sini juga sudah successful ya, guys. Oke, selanjutnya kita akan menambah satu router lagi di sini, dan kemudian saya akan tambah satu PC lagi. Kemudian kita matikan dulu. Kemudian kita perlu menambahkan satu interface lagi di router 3 ini agar bisa tersambung ke router 4 ini kan. Sini dulu. Kemudian kita exit dulu, terus oke, kemudian kita ke physical ini, kita matikan dulu ini, kemudian kita pencet yang ini, PTX, kita taruh ke sini. Nah, kita hidupkan kembali. Oke, kemudian kita sambungkan dari router 3 ke router 4. Nih, kita sambungkan dari 3 ke router 4. Router 3 ke router 4. Oke, bentar, kita ganti dulu namanya. Satu, router 2, di router 3, isi 3, di router 4, isi 4. Oke. Kemudian kita kasih catatan di sini untuk IP address dari router 3 itu di sini kita kasih 10.30.30.1. Kemudian di router 4-nya kita bikin alamatnya 10.30.30.30.2. Oke, di sini dari router 4 ke PC 4 itu kita kasih 192.168.4.1. Di PC 4-nya kita kasih 168.4.2. Nah, ya. Oke, kemudian kita konfigurasikan dari router 3 dulu ya. Kita konfigurasikan, kita N, terus IN
INTFA 1/0, kemudian shutdown, kemudian kita kasih alamat IP address-nya itu tadi 10.30.30.1, kemudian 255.255.255.252. Oke. Nah, sudah kan dari router 3-nya. Kemudian kita konfigurasikan dari router 4. CLI, kemudian kita bikin no, terus enable chicken terminals, terus INTFA 0/0, kemudian shutdown, kita kasih alamat IP address untuk router 4 itu 10.30.32, terus 255.255.255.252. Oke. 10.30.32.255.255.252. Kemudian kita lanjut ke FA01-nya. FA01 masukkan IP address-nya 192.168.255.255.255.0. Nah, oke, kita sudah selesai konfigurasikan IP address di router 3 dengan router 4. Nah, kemudian kita masuk ke PC 4. Kita kasih alamat IP untuk PC 4 itu tadi 192.168.4.2 ya. 4.2, gateway-nya 192.168.4.1. Oke. Nah, kita sudah selesai yang konfigurasi IP address dari router 3 ke router 4 dan dari router 4 ke PC 4. Pada video berikutnya, saya akan melakukan konfigurasikan OSPF agar PC 4 bisa berkomunikasi dengan semua PC. Kan, coba kita tes dari PC 3, dari PC 3 ke PC 4 file. Ini tidak berhasil kan? Nah, sedangkan dari PC 3 ke PC 2 ini successful. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan OSPF dari ke router 4. Oke. Nah, pertama kita ke router 3 dulu. Ke router 3. Nah, pertama kita ini di router 3 ya. Kita enable dulu. Kita masuk ke konfigurasi, enable konfigurasi terminal. Kemudian kita kasih router router OSPF 3. Karena tadi kan kita bikinnya 3. Kemudian networknya kita kasih 10.30.30.0.
10, 10, 30, 36, terus 3 area 0. Oke, sudah kan di router 3. Kemudian kita ke router 4. OSPF 4 kita kasih, kemudian networknya itu 10, 30, 36, 3. Networknya 192.168. 192.168. Titik 4 3. Maaf, di sini 000 255. Nah, kita sudah selesai konfigurasi dynamic routing di topologi ini, di topologi dari 1 sampai 4 ini kan. Nah, coba kita cek lagi di router 1. Konfigurasi terminal. Oke. Nah, di sini kita sudah ada 4 OSPF ya. Nih, OSPF pertama sudah sampai memiliki 4 OSPF. Nah, di sini kita sudah ada nih 4.0 OSPF-nya kan. Nah, ini wajar ya untuk beberapa saat yang akan muncul. Kita restart dulu, tapi harus di save. Kemudian kita bikin right. Kemudian Oke, tes komunikasi kita sudah berhasil. Mari kita cek. Dari PC hapus dulu. Dari PC 3 ke PC 4. Kita coba dari PC 3 ke 4. Nah, ini successful ya guys. Berarti kita sudah berhasil membuat topologi sederhana ini. Sederhana sekali. Oke.
Video selanjutnya kita akan membuat VLAN ya. Oke, kemudian kita akan menambahkan satu switch lagi. Kita tambah satu switch di sini. Kemudian kita akan tambah 2 PC. Nah, kemudian PC 1 ke VLAN 5, satu PC ke VLAN 5 dan satu PC ke VLAN 6. Oke. Nah, kita ke router 4 dulu. Kan router 4 ini perlu di-interface dulu biar agar bisa sambung ke switch. Kemudian kita ke router 4. Kita ketik di sini enable, kita masuk dulu right. Oke, kemudian kita ke physical, kita matikan dulu ini, nah sudah matikan. Kemudian kita masukkan ini. Oke, kita hidupkan kembali. Oke, terus kita ke CLI nya udah. Nah, sini sudah kan. Terus kita ke switch. Nah, karena tadi sudah kan, jadi kita sambungkan ke switch. Nah, nanti switch ini akan sambung ke PC 5 dengan PC 6. Oke, kita masuk ke switch-nya, konfigurasikan VLAN, kita masuk enable. Sudah, terus VLAN 5, kemudian VLAN 6, kemudian kita exit. Oke, nah kita masukkan int fa 0/2, kemudian swmod kemudian acc VLAN 5. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke int fa 0/3. Nah, kemudian swmod acc, terus acc VLAN 6. Oke, kita sudah selesai. Nah, habis itu int fa 0/1. Oke. int fa 0/1. Kemudian swmod truck. Nah, selanjutnya kita masuk ke router 4 tadi. Ini kita masuk ke router 4, kita enable, terus konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk int fa 1/05 untuk VLAN 5.
menambahkan IP untuk IP address-nya. IP address, kita menambahkan IP address, kemudian IP address-nya itu kita kasih 192.168.5.1. Oke. Kemudian 255.255.255.0. 1.255.255.255.0. Nah, lanjut ke INT FA06. INT FA1/0.6. Kemudian NC kemudian NC dan 1Q6. Nah, kemudian kita masukkan IP address untuk yang di PC6 itu 192.168.6.1.255.255.255.0. Oke. Nah, kita sudah selesai. Kita konfigurasikan IP address dari PC5 dengan PC6. Gitu kan? Nah, ini kita sudah selesai. Kemudian kita konfigurasikan dari PC5 ke PC6. IP untuk PC5 itu 192.168.5.1. 5.2. Kemudian gateway-nya itu 192.168.5 itu .5.1. Oke. Kemudian di PC6 kita konfigurasikan juga 192.168.6.2. Nah, ininya 192.168.6.1. Oke, sudah. Nah, kita kan sudah mau lupa. Sambungin kabelnya.
Maaf ya guys, tadi awalnya aturan disambungin dulu kabel-kabelnya, tetapi saya lupa. Jadi coba kita akan tes dulu apakah berhasil atau tidak. Kita ping dari PC 6 ke PC 4 violet ya. Coba kita tes lagi sekali lagi, PC 6 ke PC 4. Nah, ini sudah successful. Nah, PC 5 ke PC 6. Nah, ini juga successful. PC 5 ke router 4. Nah, ini juga successful, berarti kita sudah berhasil membuat 4 router dan 1 VLAN. Oke. Kita lanjut untuk ke bagian area. Jadi, misal router 1 ini area 0, kemudian router 2 ini area 1. Nah, router 3 ini area 2. Jadi, area 1 ini boleh digabung ke area 0, sedangkan area 2 tidak bisa digabungkan ke area 0. Syaratnya itu area baru harus terhubung langsung ke area 0. Gitu. Nah, oke. Kita contohin di sini. Nah, misalnya kita kasih di sini warna dari router 1 ini ke PC 3 itu adalah area 0. Area 0. Kemudian area satunya kita kasih warna Nah, jadi kita contohkan dari router 1 sampai router 3 ini area 0. Kemudian dari router 3 ini ke router 4 ini punyanya router area 1 gitu kan. Jadi router 3 ini penghubung dari area 0 dan area 1. Nah, jadi kalau yang router 3 yang Nah, kita coba di router 3 ini. Kita end, terus konfigurasi terminal. Kita masuk ke router OSPF 3. Kemudian kita bikin network 10.30.30.0.0.0.0.3 area 0. Kita bikin ini area 0 kan. Oke.
sedangkan untuk area 3, 1, 2, 3 ini kita tidak usah konfigurasi karena di sini kan sudah area 0. Coba kita cek. Masuk. Di sini kan 10 ini ketiga ini network ini udah di area 0, jadi kita tidak usah konfigurasi ke area 1 lagi ya. Jadi kalau mau keluar itu tinggal Q saja. Nah, kita akan cek di router 3 ini. Enable konfigurasi terminal, terus show run. Nah, kita kasih spasi aja dulu semua. Nah, di area 10, 10, 30 yang mengarah ke 10, 10, 30 yang mengarah ke router 4 itu masih masuk di area 0. Nah, kita akan mengubah ini ke area 1. Jadi kita copy dulu ini. Kita copy router, kemudian SPF 3. Nah, yang tadi yang disalin itu salah sih. Oke, salah. Router OSPF 3. Kemudian no network 10.30.30.0.0.0.3. Ini jadi area 1. Oke. Kemudian kita bikin yang sama tapi tidak menggunakan no, jadi langsung network 10.30.0.0.0.0.3 area 1. Oke, sudah. Nah, ini sudah terganti ke area 1. Kemudian kita akan bikin no network 192.168.0.0.0.255 area 0. Exit. Oh, tadi masuk lagi pemain. Kemudian router OSPF 3 no network. Tadi saya tulis area 1, ternyata masih area 0, maaf, terjadi kesalahan. 0.0.0.3. Nah, jadi kita sudah selesai bikin antara area 0 dengan area 1. Mari kita coba tes ping. Coba PC 5 ke PC 4. Oke, successful. PC 6 ke PC 4. Oke, successful juga. Ya, video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.